Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu. Demikian tema kita kali ini, pemirsa. Sebelum kita kaji lebih jauh, kita akan simak terlebih dahulu firman Allah yang ada di kitab suci kita Al-Quran, yaitu kita simak surat Fussilat, surat ke-41 pada ayat 44. Demikian firman Allah. Dan sekiranya kami jadikan Al-Quran itu bacaan yang bukan bahasa Arab, niscaya mereka berkata, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran itu dalam bahasa Ajam atau bukan bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Sedang orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran itu buta atau gelap bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Nah, jadi dari ayat ini, pemirsa, memang Allah mewahyukan firman-firman-Nya, yaitu yang ada di Al-Quran ini, kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Rasulullah adalah orang Arab, maka diturunkannya dengan bahasa Arab, sehingga hingga saat ini kitab suci kita yang ada di kita semua ini, yaitu dengan bahasa Arab disertai dengan terjemahan. Nah, kitab suci yang ada di kita ini itu disebut mushaf, pemirsa. Jadi mushaf itu artinya salinan dari firman-firman Allah dalam lembaran-lembaran yang akhirnya tercetak dalam bentuk kitab suci ini. Nah, bagaimana dengan sesuai tema kita ini, bahwa sesungguhnya Allah mudahkan Al-Quran dengan bahasamu. Baik, kita langsung menuju surat Al-Dukhan, yaitu surat ke-44. Kita menuju ke ayat 58. Demikian tersurat, pemirsa. Hanya sesungguhnya kami memudahkannya, dalam kurung Al-Quran, dengan bahasamu, supaya mereka mendapat pelajaran. Kita simak lagi, yaitu surat Maryam, surat ke-19. Kita menuju ke ayat 97. Demikian tersurat, sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar dapat engkau memberi kabar gembira dengannya
kepada orang-orang bertakwa, dan agar engkau memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Baik, kita simak lagi selanjutnya pemirsa, yaitu surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu surat ke-75 pemirsa. Kita langsung menuju ke ayat 16 sampai 21. Demikian tersuratnya. Janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat dengannya, dalam kurung untuk menghafalkannya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sekali-kali tidak, bahkan kamu menyukai yang cepat dalam kurung kehidupan dunia, dan kamu meninggalkan kehidupan akhirat. Jadi satu surat lagi pemirsa, kita menuju ke surat Asy-Syura, surat ke-26. Ya. Kita menuju ke ayat 193 dan 194. Demikian tersuratnya. Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin ini malaikat Jibril pemirsa. Kemudian ayat selanjutnya, ke dalam hatimu supaya engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Baik, ini kita coba kaji maknanya. Jadi sebetulnya sesuai dengan judul. Jadi sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu. Itu sesuai yang tersurat dalam surat ke-44 tadi pemirsa, ayat 58. Jadi ini berkaitan dengan surat Al-Qiyamah tadi pemirsa. Jadi bahwa jaminan Allah lah memasukkan Al-Quran ke dada kita. Jadi sebentar pemirsa. Jadi ya, sesungguhnya tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Jadi memang Allah sudah menjamin memasukkan Al-Quran ke dada kita, mengumpulkannya dan membacakannya. Dan setelah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi kita harus memang mengikuti bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi ini adalah maknanya, Allah memang menjamin memasukkan Al-Quran ke dada hambanya, membacakannya dan menjelaskannya, yaitu kepada hamba-hamba yang layak untuk bisa menerima Al-Quran di dadanya.
Jadi siapapun hamba itu, jadi Allah membacakannya dan menjelaskannya itu dengan bahasa hambanya masing-masing. Itu maknanya pemirsa. Ya, hamba yang mana yang bisa menerima Al-Quran di dadanya, yaitu hamba yang sudah bisa membuka dadanya dan layak untuk menerimanya. Jadi itulah makna Al-Quran yang sesungguhnya. Memang Allah masukkan ke dada hambanya yang Allah kehendaki dan layak untuk bisa dimasukkan Al-Quran dan dibacakan serta dijelaskan di dadanya si hamba itu. Jadi bedanya kalau yang ada di kita sekarang ini adalah kitab suci Al-Quran, itu adalah berupa mushaf, salinan firman-firman Allah. Namun Allah sudah berfirman bahwa sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu. Itu maksudnya itu seperti itu pemirsa. Jadi Allah menjamin memasukkan Al-Quran ke dada kita, membacakannya hingga menjelaskannya. Tinggal kita buka dada kita sampai layak untuk menerima Al-Quran itu pemirsa. Satu ayat lagi pemirsa, yaitu surat 26 itu surat sorry. Tadi ya sudah saya baca. Jadi yang surat Asy-Syu'ara itu ayat 193 dan 194, Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Amin ke dalam hatimu supaya engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Jadi ini maksudnya memang Allah sudah menghendaki hamba-hamba yang bisa dimasukkan ke dadanya Al-Quran yang dibawa oleh utusan Allah, yaitu Ruhul Amin, Malaikat Jibril. Jadi dimasukkan ke dalam hati hamba itu agar dia termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Jadi memang Allah menghendaki hambanya yang bisa menerima Al-Quran itu, dan si hamba ini mendapatkan tugas untuk memberi peringatan kepada sesama. Jadi ya demikian pemirsa maknanya dari Al-Quran dengan bahasamu itu, yaitu dengan siapapun hamba Allah dimanapun yang Allah kehendaki, Allah akan memasukkan Al-Quran, membacakannya dan menjelaskan dengan bahasa hamba itu, siapapun hamba itu, yang tujuannya adalah si hamba itu bisa memberi peringatan kepada yang lain, kepada sesama, dengan pemahaman Al-Quran yang langsung Allah bacakan dan jelaskan di dadanya. Demikian pemirsa kajian singkat mengenai Al-Quran dengan bahasamu ini. Jadi memang Allah sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Allah mudahkan Al-Quran dengan bahasamu itu, dengan bahasa kita masing-masing saat kita layak untuk menerima Al-Quran di dada kita. Baik, terima kasih atas waktu yang pemirsa luangkan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau pemahaman untuk sebagian pemirsa yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin.
Insya Allah kita ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.